Kumaha ngomongna? Tinawa bet nang hiji teh HP wingna pae. Belum kan juga batur gitu. Baik, teman-teman ya, selamat sore ya. Mudah-mudahan Anda selalu sehat ya. Mohon maaf nih, saya lagi di jalan ini. Kebetulan saya ingat ada ngajar hari ini, saya berhenti dulu di tempat makan ya. Mudah-mudahan tidak berisik ya. Kita lanjut ya, sambil nunggu teman-teman yang lain gabung di perkuliahan ini. Kita lanjut. Sesi kuliah hari ini adalah lanjutan tentang materi tindakan sosial ya. Kemarin minggu lalu kita udah bahas soal tindakan sosial, eh, namun tidak sampai tuntas ya karena banyak pembahasannya. Mudah-mudahan saat ini di sore ini kita bisa membahas tindakan sosial yang teori Kelly itu dengan yang rasionalitas Weber ya. Teman-teman bahasa sosiologi, mungkin ada yang terdengar baru ya buat kalian ya yang backgroundnya bukan sosiologi. Uh, Maksudnya jangan dianggap berat dulu, jadi di, didengarkan saja dan kemudian sedikit-sedikit dipahami. Baik, saya coba share ya. Nah, teman-teman sudah terlihat ya. Kemarin kita ngebahas soal tindakan sosial. Uh, Kemarin tindakan sosial teori Kelly yang kita bahas ya, teori atribusi kausal Kelly ya. Eh, se Sekilas saya coba ulang lagi bahasan tentang teori Kelly ini. Jadi teori Kelly ini ingin menganalisis tentang mengapa sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok itu seperti fakta yang terjadi gitu. Mengapa apa di balik fakta yang terjadi yang menyebabkan orang itu melakukan itu, dan teori teori Kelly itu hanya ingin mengidentifikasi apakah tindakan itu berasal dari faktor internal, faktor diri dia sendiri atau faktor kelompok, dan atau faktor eksternal ya, faktor yang itu sebetulnya tindakan itu dipengaruhi oleh di luar diri dia ya. Jadi entah karena ada situasi masyarakat, entah ada pengaruh orang lain, entah ada apa kebijakan dan lain-lain, ini yang menandakan faktor eksternal itu yang menandakan tindakan ini dipengaruhi oleh di luar diri dia, dan atau dipengaruhi oleh kedua faktor itu ya, faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, kenapa kita membahas tentang teori tindakan? Sebetulnya karena di dalam sosiologi, di dalam dunia sosiologi sebetulnya orang itu bertindak karena ada satu alasan tertentu ya. Dan ada beberapa pendekatan ya kenapa orang itu bertindak karena alasan tertentu. Nah, di dunia kehutanan sebetulnya sangat sangat ini ya, sangat sangat membutuhkan bagaimana kita menganalisis tindakan-tindakan seseorang. Karena di dunia kehutanan, terutama di dunia sosiologi, kita menganggap meninterpretasikan hutan itu berdasarkan sosiologi itu bukan sebagai hutan itu bukan sebagai kumpulan pohon-pohonan ya, atau kumpulan keanekaragaman hayati. Nah, tapi hutan adalah kumpulan orang-orang ya yang memiliki kepentingan dalam relasi pemanfaatan atau kegunaan lainnya terhadap sumber daya hutan. Jadi intinya adalah bahwa di perspektif sosiologi kehutanan mendefinisikan hutan itu sebagai kumpulan aktor-aktor orang ya. Aktor-aktor orang. Anda lihat bahwa dari zaman ke zaman dinamika hutan kita kan turun naik ya, misalnya ya. Di era Soeharto, rezim Soeharto ya, sekitar tahun 60-an sampai dengan tahun tahun 90-an
itu kan hutan kita makin turun ya secara analisis land cover ya, tutupan hutan kita udah pada rusak, udah pada hilang. Kemudian di era 2000 sampai sekarang hutan kita mulai agak pulih ya di beberapa tempat, tapi terjadi pengerusakan di tempat yang lainnya, terutama di Papua. Nah, bahwa hutan itu kemudian kenapa bisa hilang, kenapa bisa tumbuh, itu karena ada, yaitu dia sekumpulan aktor-aktor orang yang memiliki perilaku, kemudian dalam rangka memanfaatkan, dalam rangka apapun tindakannya, entah dia merusak negatif ataupun yang positif, melindungi hutan. Jadi ini poinnya adalah bahwa hutan itu dipandang karena adanya relasi antar aktor, ya. Relasi antar aktor. Baik level makro itu level yang orang-orang yang memiliki pengambil keputusan ya. Jadi presiden, DPR, elit-elit ya, kemudian kementerian yang memiliki pengambilan keputusan kaitannya dengan kebijakan dan lain-lain. Atau level meso itu yaitu ya aktor-aktor yang ada dalam kerangka pemanfaatan hutan yang lebih middle ya, middle sifatnya. Misalnya ada perusahaan di sana, ada aktor pengelola hutan gitu, itu levelnya level meso ya, level tengah. Atau level mikro itu adalah orang-orang yang memang hidup di dalam hutan. Ya, aktor-aktor ini kemudian berelasi yang kemudian menyebabkan dinamika hutan. Nah, ini yang di dalam sosiologi kehutanan penting kiranya, bahwa mata kuliah sosiologi kehutanan itu juga memberikan kepada Anda tentang teori-teori tindakannya, teori-teori tindakan sosial. Minimal memahami, memberikan penyajian di aktor mikro dan meso ya. Mikro dan meso ya, lebih ke arah individu ataupun kelompok. Kalau aktor makro itu lebih ke arah negara ya. Negara itu kan nanti masuknya Anda ke kebijakan kehutanan ya. Mata kuliah kebijakan kehutanan. Nah, itu teman-teman, jadi mengapa teori tindakan itu juga harus dipelajari di dalam sosiologi kehutanan. Nah, balik lagi nih, kemarin kita menyampaikan soal teori atribusi kausal Kelly. Sebetulnya ini dasar teori ini adalah psikologi sosial ya. Bukan sosiologi ya, psikologi sosial. Tapi sosiologi itu kan akhirnya ilmu sosial itu bercabang-cabang ya. Nah, kemudian muncullah psikologi sosial. Psikologi sosial itu memahami individu itu berdasarkan ini ya, motif-motif. Jadi levelnya itu ke individu, bukan ke masyarakat ya. Ini psikologi sosial. Nah, atribusi kausal Kelly itu dasarnya adalah dari teori-teori psikologi sosial. Nah, sedangkan pembahasan tindakan sosial dari rasionalitas itu dasarnya dari sosiologi, yaitu rasionalitas Weber. Teorinya Weber, kita akan sampaikan teori Weber. Nah, teman-teman, bahwa teori tindakan sosial itu sangat kompleks ya. Tindakan sosial itu sangat kompleks. Para teoritis atau pembuat teori itu hanya menyajikan sebuah asumsi-asumsi ya. Sebuah gambaran-gambaran yang memudahkan kita untuk memahami orang ya, memahami masyarakat, sebuah masyarakat, atau memahami perilaku ya misalnya. Dan ini sifatnya di dalam ilmu sosial itu sesuatu yang abu-abu ya. Jadi beda kalau ilmu sosial dengan ilmu eksakta itu beda. Di dalam ilmu eksakta, misalnya 1+1 teorinya adalah 2 gitu kan. 2 ditambah 2 adalah 4, dan semuanya meyakini itu gitu. Semuanya, kalau misalnya tidak menjawab itu berarti dianggap dia menyimpang gitu. Nah, di dalam teori sosial itu enggak seperti itu ya. Jadi teori-teori itu hanya bisa menjawab satu sudut perspektif
Ya, misalnya kasus-kasus tertentu dia bisa dijelaskan dengan teori ini. Tapi di kasus-kasus yang lain kemungkinan berbeda gitu. Misalnya gini, kenapa teori sosial itu sangat subjektif? Misalnya gini, ada fakta sosial, misalnya gelas ya, isinya itu setengah air gelas gitu. Isinya adalah air yang diisi setengah gelas gitu. Nah, kemudian ketika orang akan memandang itu berbeda-beda gitu. Berbeda-beda. Contohnya misalnya orang yang yang sebelumnya dia sudah minum banyak gitu. Kemudian disodorkan air setengah gelas itu, dia akan merasa wah ini udah cukup nih, bro. Cukup gitu. Karena dia udah minum banyak gitu. Jadi dia menginterpretasikan air setengah gelas itu bahwa dia setengah penuh gitu misalnya. Setengah penuh. Setengah penuh ya. Setengah penuh. Jadi ada yang kosongnya. Ada yang kosongnya. Nah, kemudian kalau misalnya yang disodorkan air setengah gelas ini adalah orang yang baru olahraga, kemudian olahraga lari-lari, kemudian ketika dia duduk, kita sodorkan nih air yang setengah gelas ini. Nah, orang yang dia kan haus kan pasti. Nah, orang yang haus ini dia memandang bahwa ini kurang penuh ini, kurang setengah, bukan penuh setengah, tapi kurang setengah gitu. Karena dia menganggap ini nggak penuh setengah gitu, kurang penuh gitu. Jadi dia nggak cukup dengan itu. Jadi di dalam ilmu sosial sebetulnya subjektif ya, tergantung konteksnya. Jadi di dalam teori-teori tertentu itu mungkin akan cocok dalam situasi tertentu, tapi mungkin tidak cocok di dalam situasi yang lain. Sehingga dalam ilmu sosial banyak perspektif beberapa teori ya dengan asumsi-asumsi yang berbeda. Nah, balik lagi teman-teman, kausal Kelly itu hanya menginterpretasikan tentang teori tindakan ke dalam 3 dimensi. 3 alat dimensi ya, sebagai alat untuk memahami perilaku orang, yaitu dimensi konsensus ya, karakteristik konsensus, karakteristik konsistensi, dan karakteristik distingsi ini. Kemarin saya udah jelaskan ya beberapa kenapa batasan-batasan ini. Anda bisa baca lagi dan interpretasi lagi. Saya nggak masuk ke dalam pengulangan yang kemarin. Intinya kemarin saya coba masuk ke contoh kasus ya. Kemarin kita mengambil contoh kasus beberapa, termasuk kayak misalnya ada perburuan burung di kawasan cagar alam. Kemarin sudah disampaikan ya, bahwa ada masyarakat bertindak cuek ya. Ini faktanya. Jadi kejadian nyata ya. Kejadian nyata di Gunung Simpang, ada beberapa masyarakat tuh bertindak cuek. Nah, kemudian setelah diidentifikasi dari konsensus, konsistensi, sama distingsi, itu kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat ini bertindak cuek itu diakibatkan karena faktor internal dan eksternal. Ada faktor internal itu karena diri dia memang orangnya begitu cuek gitu. Ada faktor eksternal yang alasan-alasan di luar diri dia yang kemudian menyebabkan dia ini bertindak cuek itu. Contohnya misalnya setelah kita dalemin alasan-alasan di luar diri dia itu karena adanya hubungan yang buruk antara masyarakat di sana dengan petugas kehutanannya, polut di sana. Ada hubungan yang buruk gitu. Nah, hubungan yang buruk ini kemudian menyebabkan dia itu merasa tidak perlu membantu untuk melindungi hutan gitu. Akhirnya mereka cuek aja gitu ketika ada orang-orang yang berusaha merusak hutan. Nah, ini penjelasan tentang tindakan karena alasan-alasan eksternal. Nah, kemarin juga saya coba menyajikan tentang kasus di Gunung Simpang juga ya, tentang fenomena Jagawana memberikan kebijakan penyewaan lahan hutan ya. Jagawana itu Polhut
kepada masyarakat. Padahal di dalam tugasnya ini tidak boleh. Seorang polhut nggak boleh tuh menyewa-nyewakan lahan hutan. Nah, setelah diidentifikasi, kenapa sih seorang polhut dia menyewakan lahan hutan kepada masyarakat ya? Ketika dilihat, ternyata tidak semua polhut bertindak menyewakan lahan gitu. Berarti ini konsensusnya rendah ya. Jadi tindakan yang mirip dengan dia ya itu rendah gitu. Karena konsensusnya rendah akhirnya. Tidak semuanya begitu gitu. Nah, kemudian polhut juga menyewa polhut yang ini, si oknum polhut ini ternyata juga menyewakan lahan di tahun-tahun berikutnya gitu. Tahun ini dia nyewain lahan, tahun depan dia nyewain lahan lagi ke masyarakat. Gitu. Nah, ini menunjukkan dia itu konsisten gitu. Selalu oknum ini selalu menyewakan lahan. Konsisten. Berarti ini konsistensinya tinggi. Nah, kemudian dari distingsi polhut ini pun menawarkan atau menyewakan lahan hutan ini ke masyarakat desa-desa yang lain. Bukan cuma di masyarakat itu saja. Dia juga nawarin ke yang lain di areal dia. Misalnya di Gunung Simpang ini kawasan cagar alam yang memiliki daerah administrasi lintas desa ya, beberapa desa. Dan dia di desa A dia menawarkan ke petani gitu untuk menggunakan lahan hutan itu dan dipungut biaya sewanya. Ke desa lain masyarakat juga dipungut. Nah, ini menunjukkan distingsinya rendah. Distingsinya rendah. Distingsi itu kebalikannya dari konsistensi ya. Ya, kebalikan dari konsisten. Jadi kalau misalnya menunjukkan kalau distingsi tinggi itu menunjukkan ketidakkonsistenan. Tapi kalau konsistennya tinggi itu menunjukkan distingsinya yang rendah. Gitu. Nah, karena memiliki konsensus rendah, konsistensi tinggi, distingsinya rendah. Nah, kemudian di dalam teori Kelly, perilaku ini disimpulkan bahwa perilaku si polhut ini menyewakan lahan itu disebabkan karena faktor-faktor internal, faktor-faktor diri dia sendiri. Jadi memang sifatnya udah begitu gitu. Oknumnya itu udah begitu gitu. Bukan karena dia berperilaku karena di luar diri dia. Misalnya kalau di luar diri dia karena ada tekanan dari pimpinan. Ya, kalau ada tekanan dari pimpinan kan berarti untuk setor-setoran gitu misalnya. Pimpinan membuat kebijakan untuk mengumpulkan uang gitu misalnya. Dia polhut harus menyewakan lahan. Nah, kalau kayak gitu kan konsensusnya pasti tinggi gitu. Konsensus tinggi itu berarti si polhut ini banyak yang menyewakan gitu. Kalau cuma dia sendiri, ya berarti oknum ini gitu. Dan ini bukan karena faktor di luar diri dia, tapi faktor di dalam diri dia sendiri. Nah itu ya satu kasus tentang polhut ini didekati dengan pendekatan teori Kelly ya, kausal Kelly. Nah ada lagi kasus juga sama di Gunung Simpang juga tentang masyarakat itu melakukan pengamanan hutan ya. Pengamanan hutan padahal mereka nggak dibayar. Ini sifatnya kolektif ya, sifatnya kolektif. Nah, kalau menurut pandangan kita, kok bisa sih gitu suatu masyarakat dia mau menjaga hutan gitu, dia melakukan patroli berkelompok gitu, padahal tidak ada uangnya, malah mengeluarkan uang ya karena dia harus bawa rokok, bawa nasi gitu, dan dia menghilangkan waktu kerja dia gitu untuk berkegiatan itu, akhirnya peluang pendapatan dari pekerjaan harian itu dia hilang. Nah ini kan rugi sebetulnya kalau orangnya rasional, tapi ternyata kok mereka mau melakukan itu. Apa sih yang menyebabkan perilaku mereka ini? Nah setelah diidentifikasi ternyata kan masyarakat lain juga bertindak yang sama gitu. Tidak hanya satu orang saja gitu, tapi beberapa orang dan satu desa ini hampir mau bertindak yang sama. Dan ini menunjukkan konsensusnya tinggi gitu. Karena
beberapa, tidak hanya satu orang yang melakukan itu, tidak hanya diri dia sendiri yang melakukan itu, tapi dilakukan oleh beberapa orang. Jadi ini konsensusnya tinggi, menunjukkan kebersamaannya tinggi. Kemudian masyarakat bertindak mengamankan hutan pada waktu yang berbeda. Jadi dia ngamanin hutan itu bukan event-event tertentu gitu. Misalnya kalau event-event tertentu kan kayak masyarakat peduli api gitu, MPA, masyarakat Mitra Polhut, atau MPP ya, masyarakat MMP ya, masyarakat Mitra Polhut. Kan ada ya bentuk kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk oleh Polhut untuk mendukung kerja Polhut. Nah, mereka melakukan kegiatan patroli bersama Polhut kan hanya event-event tertentu. Hanya event-event tertentu tuh ya ketika misalnya ada kegiatan Polhut, kemudian dikoordinasikan Polhut bareng-bareng sama masyarakat. Nah, ini kan event-event tertentu. Tapi ternyata kalau di konteks kasus ini di Gunung Simpang ini, bahwa masyarakat yang kita sebutkan tadi itu tidak, itu dia melakukan pengaman hutan itu di waktu-waktu yang berbeda gitu, bukan hanya hanya waktu yang tentatif, tapi di waktu-waktu dan rutin itu, dan ini menunjukkan bahwa mereka konsisten ya, konsistensinya tinggi untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, kemudian melihat distingsi itu, masyarakat bertindak mengamankan hutan, ternyata nggak di beberapa tempat dia ngamanin hutannya, hanya di tempat dia itu. Jadi dia nggak di beberapa tempat. Kalau misalnya di beberapa tempat, berarti kan dia menunjukkan distingsinya rendah ya. Kalau ini mah hanya di situ terus gitu, di lokasi areanya dia menunjukkan distingsi yang tinggi. Nah, ketika oleh teori Kelly, ketika konsensusnya tinggi, konsistensinya tinggi, distingsinya tinggi, ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat ini dalam bertindak mengamankan hutan itu diatribusikan atau dinilai karena alasan-alasan penyebab eksternal ya, penyebab di luar diri dia. Nah, kok bisa di luar diri dia? Makanya ketika tahu bahwa ini perilaku ini di luar diri dia, ketika ditelusuri lebih dalam dengan kajian ini, ternyata di areal komunitas ini, di desa ini, itu pernah terjadi banjir bandang ya, longsor ya. Di musim hujan longsor, kemudian di musim kemarau mereka nggak ada air, mata airnya hilang, ya, mata airnya hilang, dan itu membuat masyarakatnya penghidupannya terancam ya, karena sawah mereka akhirnya yang tadinya ada aliran air jadi kering gitu, kemudian sehari-hari mereka butuh air juga jadi tidak ada gitu. Biasanya kan masyarakat membuat embung-embung ya yang disalurkan lewat selang-selang itu kemudian disalurkan ke tiap rumah dan ini airnya kering gitu. Biasanya dia nggak ngucur terus, tapi ternyata kering, mata airnya kering. Dan kenapa terjadi dua musibah ini? Karena hutannya sudah gundul. Jadi yang tadinya hutannya lebat sudah sudah rusak akibat adanya illegal logging. Nah, illegal logging dilakukan oleh masyarakat di situ ya, di desa itu, dan masyarakat di luar desa. Ini melakukan illegal logging dan menyebabkan hutannya rusak di hulu. Sedangkan Polhut dan petugas Polhut di cagar alam ini, dia tidak melakukan sebagaimana mestinya gitu, sehingga hutan ini hancur gitu. Dan tadinya semula masyarakat cuek gitu, nggak peduli, jadi akhirnya dia peduli karena dia rugi banget kalau air, dia udah ngerasain air, nggak punya air, udah ngerasain banjir bandang dan lain-lain, sehingga masyarakat kompak nih untuk melakukan aksi ya, atau tindakan-tindakan yang menyelamatkan hutan. Bahkan mereka menanam pohon, dan
untuk menghindari adanya aktivitas illegal logging, mereka patroli secara bersama-sama dan itu dibagi. Nah, akhirnya Kelly dengan pendekatan ini kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat itu sebetulnya dia mau gerak tuh karena bukan karena keinginan pribadi, dia mau gerak karena alasan-alasan eksternal itu. Alasan-alasan eksternal, ada faktor di luar diri dia yang menyebabkan itu, dan faktor di luar diri dia itu ya hilangnya air, adanya banjir bandang. Nah ini ya yang membuat kesimpulan-kesimpulan. Nah, bahwa teori Kelly ini pun bisa ya kita mengidentifikasi perilaku-perilaku petani, perilaku-perilaku polhut, semuanya kita bisa identifikasi. Misalnya Anda ingin melihat kenapa sih gitu yang di Taman Nasional Gede Pangrango gitu, di desa A petaninya mau turun gitu, tidak lagi menggarap lahan hutan. Petani B susah turunnya gitu. Nah, ini bisa didekati ya dengan teori-teori kausal Kelly, minimal untuk mengetahui alasan-alasan di balik perilaku mereka dengan asumsi-asumsi yang dibangun oleh Kelly itu. Nah, contoh berikutnya ya, teman-teman, contoh berikutnya ada, ini tetap sama ya, di daerah Simpang juga ya, Cagar Alam Gunung Simpang. Nah, di Cagar Alam Gunung Simpang ini ada yang unik ya. Ada yang saya kebetulan pernah ketemu sama seseorang ini ya, namanya Rasman, Pak Rasman ya. Dia itu awalnya dia sebagai illegal logging. Jadi dia itu hidupnya membabat hutannya secara ilegal untuk kehidupan dia. Nah, kemudian yang tadinya Rasman ini berprofesi sebagai belandong atau penebang pohon, kemudian ternyata dia berubah gitu. Dia yang melakukan aksi penyelamatan hutan. Aksi penyelamatan hutan. Dia yang memimpin aksi-aksi masyarakat desa untuk patroli. Kalau secara rasional, secara sekilas, kok mau sih dia melakukan ini penyelamatan hutan gitu, padahal dia nggak dibayar dan lain-lain ya. Dan itu dia membangun itu bersama masyarakat di situ. Nah, kita ingin coba dekati mengapa Rasman melakukan penyelamatan hutan. Pertama, orang lain pun bertindak hal yang sama dengan Rasman. Ternyata ya, orang lain pun bertindak yang sama dengan Rasman, yaitu dia tadi, bahwa masyarakat ini bareng-bareng menyelamatkan hutan. Jadi ini konsensusnya tinggi. Terus Rasman bertindak menyelamatkan hutan pada waktu yang berbeda, sama seperti yang tadi, bahwa masyarakat ini bertindak menyelamatkan hutan pada waktu yang berbeda-beda. Jadi dia konsistensinya tinggi. Nah, Rasman, tapi bedanya dengan yang masyarakat lain, ini yang lain itu kan masyarakat hanya fokus di situ. Hanya fokus di kawasan hutan di desa dia. Tapi si Rasman itu beda. Rasman itu aktif melaksanakan penyelamatan hutan di beberapa tempat. Gitu, beda gitu. Orang masyarakat setempat hanya fokus di situ. Nah, orang ini, si Rasman ini melaksanakan penyelamatan hutan tuh di beberapa tempat. Bahkan dia jadi narasumber di beberapa tempat. Karena aksi-aksinya dia itu. Nah, ini menunjukkan distingsinya rendah gitu. Karena dia ternyata bukan fokus di situ saja gitu. Dia juga kemana-mana. Nah, kemudian menurut Kelly, bahwa konsensus tinggi, konsistensinya tinggi, distingsinya rendah, itu menunjukkan bahwa perilaku Rasman ini penyebabnya ada dua. Bukan cuma eksternal, tapi ada internalnya juga. Kalau eksternal itu situasi di luar diri dia ya, mungkin karena alasan-alasan tadi ya, karena masyarakat juga ikut menyelamatkan di luar diri dia ya. Karena mata air hilang, karena sering banjir, sering longsor gitu di situ. Jadi alasan-alasan eksternal. Tapi karena Rasman juga dia menyelamatkan di beberapa tempat, dia melakukan aksi-aksi itu di beberapa tempat, itu kemudian ada faktor internal juga.
yang menyebabkan Rasman berperilaku seperti itu. Itu ditunjukkan lewat distingsinya yang rendah. Nah, ternyata setelah ditelisik, dia itu karena dia berrelasi dengan NGO, ya, LSM lokal di sana yang dia bagian dari yang digerakkan oleh LSM itu, sehingga dia juga masuk ke beberapa tempat untuk menyelamatkan hutan. Kemudian ada alasan internal ternyata. Alasan internal itu setelah diidentifikasi, pertama misalnya memang dia punya sifat itu ya, sifat berubah gitu. Mental dia yang tadinya merusak hutan, kemudian dia pengen merubah diri dia untuk menjaga hutan. Jadi ada alasan-alasan yang kaitannya dengan lebih ke kesadaran ya. Kesadaran, dia melihat, aduh, sudah taubat lah gitu, dan sekarang dia pengen menjaga hutan, dan dia lakukan itu di beberapa tempat juga. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Rasman memiliki motivasi sendiri secara internal yang menunjukkan kesadaran diri dia. Nah, ini yang menyebabkan Rasman itu bertindak karena ada alasan eksternal dan internal. Nah, teman-teman, sebelum ke perspektif rasionalitas ya, saya coba tanya dulu ke kalian ya, apakah ada yang saya jelaskan tadi belum dimengerti, terutama tentang bagaimana kerangka kerja analisis teori Kelly ini untuk memahami perilaku seseorang. Ada yang masih belum jelas? Saya khawatirnya bukan karena belum jelas ya, tapi kamu malah bingung ya. Saya ngomong tadi yang saya jelaskan tadi, kamu bingung gitu. Akhirnya diem. Gimana? Saya stop sharing dulu deh. Gimana? Sudah jelaskah? Ada pertanyaan atau yang tadi mau tanya dulu sebelum masuk ke tema rasionalitas. PPT yang ini sudah saya sampaikan kan? Sudah saya share kan minggu lalu? Sudah saya share belum? Belum, Pak. Hah? Oh, belum tah? Waduh. Pantesan kalian bengong ya. Minggu lalu kan ini pembahasannya, tapi belum di-share apa? Di grup kayaknya udah di-share belum? Saya coba cek ya. Mana ya? Oh iya, belum ya. Mana sih? Coba lihat. Udah. Wah, kamunya aja belum download ini. Udah saya share. Itu tuh, tanggal 24, tanggal 3. Ini tadi yang ngomong siapa? Jangan-jangan kamu nggak download, nggak baca. Udah saya share ya. Mudah-mudahan kalian baca. Nah, saya mau tanya lagi nih, gimana? Ada yang belum jelas? Atau kalian mau nanya dulu soal teori Kelly? Hah? Izin bertanya, Pak. Boleh. Siapa ya? Rio. Iya, Pak. Oke, Rio. Gimana, Rio? Ada kasus yang lebih simpel lagi nggak dibanding Pak Rahman itu, Pak? Yang lebih simpel. Saya harus pikir dulu ya. Maksudnya saya harus nemuin kasus ya. Misalnya apa nih? Kamu deh misalnya, apa yang bisa kamu misalnya punya perilaku apa, terus kamu coba identifikasi perilaku kamu itu dengan teori Kelly gitu. Dan sederhana aja. Misalnya kamu bertindak apa gitu. Kamu bertindak apa nih? Kamu kok ikut kuliah ini gitu misalnya. Kenapa sih kamu ikut kuliah ini misalnya? Terus kamu identifikasi ini konsensusnya tinggi apa rendah? Coba kamu lihat teman-teman kamu kuliah enggak gitu. Ternyata hampir semuanya kuliah ikut. Berarti konsensusnya tinggi. Terus konsisten enggak gitu misalnya. Ternyata kamu ini kadang ikut, kadang enggak gitu misalnya. Atau misalnya kamu konsisten enggak misalnya
Ya, tiap hari kamu ngikutin ini enggak gitu. Kadang ikut, kadang enggak. Misalnya tiap hari kamu ikut. Ya, di sosiologi kehutanan kamu tiap hari kamu ikut. Ya, berarti konsistensinya tinggi misalnya. Nah, terus ternyata di mata kuliah yang lain kamu malah bolong-bolong gitu. Enggak selalu ikut misalnya. Berarti distingsinya ini apa? Berarti distingsinya itu bisa dikatakan rendah ya. Kamu hanya fokus di sini di sosiologi kehutanan. Di yang lain tuh kamu nggak sama. Di yang lain tuh kamu nggak sama. Berarti distingsinya rendah. Berarti kalau misalnya tinggi-tinggi dan rendah itu faktor-faktor apa? Faktor-faktor eksternal apa internal? Faktor-faktor internal kan? Gitu. Kalau yang lihat Kelly ya, faktor-faktor internal. Faktor-faktor kayak hampir mirip kayak tadi ya. Kenapa masyarakat berpatroli menanam pohon karena yaitu dia konsensus tinggi, konsistensinya tinggi, tapi distingsinya rendah. Ini faktor-faktor eksternal malah. Faktor-faktor eksternal gitu. Ya, faktor-faktor eksternal. Kalau tinggi, rendah. Nah, setelah diidentifikasi misalnya kasus begitu tuh, kok faktor-faktor eksternal ya? Jangan-jangan ya kamu tertarik ya di sosiologi kehutanan itu karena yaitu misalnya ada faktor eksternalnya ya, karena kamu nggak tertarik ke ini ke mata kuliah yang lain. Misalnya faktor eksternalnya yaitu karena dosen ya, karena apalagi materi yang membuat kamu terangsang untuk mau ke sana, mau di sosiologi kehutanan. Nah, di contoh-contoh yang lain coba kamu identifikasi aja sendiri ya. Maksudnya coba kamu identifikasi ke perilaku-perilaku kamu sendiri gitu. Misalnya, kenapa saya begini, kenapa saya begitu dari pendekatan tadi. Gitu. Apakah konsensusnya tinggi apa enggak? Konsistensinya tinggi apa enggak? Atau distingsinya tinggi apa rendah? Nah, dari sana coba kamu identifikasi kebenarannya bisa faktor dari internal apa eksternal. Internal apa eksternal. Kalau melihat kasus ya misalnya yang simple ya, misalnya yang kemarin saya alami ya. Saya kemarin ke Cianjur, saya melihat masyarakat di desa Ciloto, Cianjur, dia mau turun tidak lagi menggarap hutan, semuanya turun. Ternyata kalau semuanya turun itu kan konsensus dulu, konsensusnya tinggi. Kemudian tapi ternyata mereka juga tidak naik lagi, gitu misalnya. Mereka tidak naik lagi dan tidak melakukan itu di tempat lain, misalnya. Itu menunjukkan dia konsisten, gitu. Nah, kemudian tapi ternyata ternyata dia melakukan itu di beberapa tempat yang lain ya, di beberapa tempat yang lain tuh dia pindah. Ya, dia pindah tapi bukan di Taman Nasional, dia coba merambah ke lokasi perhutani. Dia pindah gitu. Ada sebagian begitu, ada juga yang sebagian dia tetap ya. Jadi dia tetap turun, kemudian tidak melakukan penggarapan lahan di areal yang lainnya. Berarti ada yang tinggi, ada yang tinggi rendah gitu. Nah, kalau yang tinggi rendah itu faktor-faktor eksternal. Kalau tinggi itu faktor internal dan eksternal. Nah, setelah coba diidentifikasi tinggi rendah itu akibat karena faktor eksternal itu akibat karena mereka takut ya. Ancaman hukuman
undang-undang kehutanan ya. Karena Polhut ketika Polhut mengusir mereka itu mengancam ya, dengan membawa kepolisian, TNI dan kejaksaan itu berkolaborasi mengancam masyarakat yang tidak mau turun, dia akan dimasukkan diproses ya ke pelanggaran hukum, dan para petani takut. Nah ini alasan eksternal ya, alasan-alasan di luar diri dia. Padahal kepengennya dia tuh tetap menggarap lahan, tapi karena ada alasan-alasan eksternal sehingga mereka turun gitu. Ini yang menyebabkan mereka berperilaku mau turun gitu. Tapi ada juga beberapa tempat di Desa Sukatani, di Gede Pangrango, meskipun ada sosialisasi gitu, dia tetap naik, dia tetap menggarap lahan, dia nggak peduli. Meskipun ada TNI, polisi, ada kejaksaan di sana, mereka nggak peduli. Nah ini yang menyebabkan ada eksternal internal tentang perilaku mereka ini. Bisa kalau internal bisa barangkali ya karena mereka memang butuh ya, bertani itu memang untuk kebutuhan ekonomi ya, alasan-alasan pribadi, akhirnya ya mereka harus bertani terus di sana, dan mereka juga dia bertahan. Alasan eksternal ya bisa jadi karena misalnya misalnya ada dukungan politik ya dari pemerintah desa, itu dari NGO, jadi mereka berani untuk bertahan di sana. Ini alasan-alasan eksternal sehingga mereka berani untuk bertahan di lahannya Taman Nasional. Ya, silakan ya. Jadi Anda coba berkreasi untuk menemukan fakta-fakta di sekitar kamu ya tentang perilaku kamu. Kamu juga bisa ya mencoba, misalnya kamu kalau punya pacar, coba kamu analisis tuh tindakan pacar kamu tuh. Tindakan pacar kamu begini, kamu analisis dengan pendekatan teori kausal Kelly, penyebabnya, apakah dia konsensusnya gimana, kemudian konsistensinya gimana. Nah, biasanya teman-teman teori kausal Kelly ini karena dia merupakan teori-teori psikologi sosial yang bisa dianalisis itu ketika tindakan-tindakan yang sifatnya itu sifatnya itu bisa berkelompok gitu. Sifatnya bisa berkelompok ya. Misalnya kelompok belajar gitu kan. Karena kita harus menganalisis konsensus ya. Konsensus itu membandingkan tindakan kamu dengan tindakan orang-orang sekitar kamu yang sifatnya berkelompok. Kalau misalnya sifatnya tidak berkelompok agak susah ya. Karena kita harus menilai konsensus ya. Misalnya tadi ya, kalau misalnya mempelajari kamu suka apa enggak mata kuliah ini gitu misalnya. Kecuali tadi ketika kelompok belajar sosiologi gitu. Nah, kamu menganalisis kelompok belajar sosiologi kehutanan. Kamu menganalisis kenapa ada seseorang yang mau belajar, mau rajin atau tidak, ini karena alasan eksternal apa alasan internal, itu bisa dianalisis. Nah, kalau misalnya kayak tadi ya menganalisis seorang pacar kamu kan bukan kelompok ya, bukan kelompok, jadi nggak bisa kita analisis menggunakan Kelly, karena nggak mungkin kan kita bisa membandingkan ini konsensus enggak gitu, karena kamu menganalisis satu orang, nggak bisa banyak orang. Jadi teori kausal Kelly itu bisa kita gunakan analisis ketika perilaku seseorang di dalam kelompok gitu. Jadi menganalisis perilaku seseorang di dalam kelompok. Misalnya menganalisis kenapa Johnny Allen gitu di dalam Demokrat gitu, Partai Demokrat melakukan itu gitu. Itu bisa kita analisis karena dia masuk di dalam kelompok Partai Demokrat gitu. Misalnya kelompok dosen Uniku ya, itu kan kelompok-kelompok, kenapa saya begini, kenapa saya begitu gitu. Itu kamu bisa analisis itu. Kelompok pengajian dan lain-lainnya.
banyak ya kelompok-kelompok. Nah, di dalam urusan kehutanan itu banyak sekali yang dimensi-dimensi kelompok ya. Kelompok beberapa orang dan kelompok masyarakat, banyak sekali dimensi-dimensi itu. Karena kita bersinggungan dengan masyarakat luas gitu, baik masyarakat desa yang tinggal di hutan, baik pengelola hutan itu kan kelompok juga, KPH, Taman Nasional dan lain-lain, itu kan kelompok orang ya. Kelompok polhut kita bisa analisis, kelompok pengendali ekosistem hutan, kelompok penyuluh kita bisa analisis. Gitu ya. Oke, ada lagi kah? Baik, kalau tidak ada, saya coba lanjut ya. Lanjut presentasi yang tadi. Perilaku berdasarkan rasionalitas, teori rasionalitas. Nah, ada satu teori teman-teman, namanya teori rasionalitas. Ini dibangun oleh tokoh sosiologi ya, malah salah satu bapak sosiologi ya, Max Weber. Namanya Max Weber. Jadi menurut Weber, rasionalitas itu bagian dari tindakan. Rasionalitas itu bagian dari tindakan. Orang tuh rasional gitu, karena ada tindakan. Karena itu dia melakukan tindakan, karena dia rasional. Tapi menurut Weber, rasionalitas itu ada 4. Gitu. Bukan rasionalitas, bukan cuman yang berdasarkan rasio untung rugi gitu, tapi ada 4 level, ada 4 tingkatan. Pertama disebut rasionalitas bertujuan ya. Ya, di mana perilaku seseorang itu karena alasan-alasan tujuan tertentu. Ya, entah tujuannya misalnya saya mau mengajar. Itu kan karena ada rasionalitas tujuan ya, saya digaji oleh Uniku. Gitu. Saya bertindak mengajar. Kalau misalnya saya tidak mengajar hari ini berarti gaji saya dipotong gitu, karena saya minggu ini nggak ngajar kalian gitu. Gaji saya nggak full misalnya gitu. Ketika saya mengajar, saya full gaji saya. Itu rasionalitas tujuan. Itu alasan-alasan karena tindakan kita itu memiliki tujuan gitu. Entah tujuannya itu profit, entah non profit ya. Kadang-kadang non profit juga diperlukan. Misalnya gini, kalau saya nggak ngajar, saya takut gitu misalnya ditegur oleh dekan saya gitu. Itu juga rasionalitas bertujuan. Sama kayak kamu ikut kuliah ini, ada orang yang rasionalitas bertujuan gitu. Bertujuannya adalah apa? Adalah kalau saya nggak ikut kuliah, saya nanti nggak bisa jawab soal-soal ujian. Kalau saya nggak kuliah, absen saya kurang. Kalau saya tidak kuliah, misalnya IPK saya kecil. Kalau IPK saya kecil, nanti saya sulit diterima kerja misalnya. Nah ini sehingga perilaku Anda ikut kuliah di sini karena alasan-alasan rasionalitas bertujuan ini. Gitu. Clear ya? Jadi ini dimensi rasionalitas yang bertujuan. Ada yang belum jelas. Boleh langsung nanya ya. Yang rasionalitas tujuan jelas nggak? Halo, kok diem? Halo? Oke, saya lanjut ya. Saya tes dulu deh, ini masih nyala kan? Masih terdengar suara saya? Terdengar Pak, hadir. Terdengar jelas. Jadi, Ada Pak. tidak sulit ya. Maksudnya tadi penjelasan tentang rasionalitas bertujuan ini saya contohkan tadi ya. Jadi rasionalitas tujuan itu segala tindakan atau perilaku akibat alasan-alasan yang bertujuan gitu. Entah tujuannya itu kaitannya dengan uang, entah tujuannya kaitannya dengan sifatnya yang lebih politis dan lain-lain. Intinya adalah
bahwa rasionalitas ini menjadi alat kamu yang menyebabkan kamu berperilaku gitu. Ya, kamu rajin kuliah, bisa saja itu rajin kuliah itu karena kamu punya tujuan-tujuan, rasionalitas bertujuan. Nah, dan ini umumnya orang-orang modern rasionalitasnya tujuannya. Perilakunya tuh karena rasionalitas tujuan. Kita bisa juga melihat apa fenomena-fenomena yang tadi pakai teorinya causal Kelly, pakai teori ini gitu. Dia level rasionalitasnya apa sih, tujuan atau yang lain gitu. Misalnya kenapa sih si Rasman melakukan itu? Kenapa masyarakat itu melakukan itu? Kenapa seorang Paul Hood itu melakukan itu gitu? Karena rasionalitas apa yang dia mainkan? Rasionalitas tujuan kah atau rasionalitas yang lain? Nah, teman-teman, ada rasionalitas yang kedua, itu namanya rasionalitas nilai. Ya, ini rasionalitas ini lebih ke arah perilaku seseorang itu karena adanya pertimbangan kepercayaan ya terhadap nilai tertentu ya. Nilai di sini bisa karena ada etika, ada agama, sistem kepercayaan yang kemudian membuat dia itu bertindak seperti itu. Misalnya gini, meskipun sangat jarang ya sekarang ya menggunakan rasionalitas nilai, orang-orang lebih banyak rasionalitas tujuan. Tapi di masyarakat tertentu itu ada yang menggunakan rasionalitas nilai. Rasionalitas nilai. Misalnya saya kemudian memberikan hutang ya kepada saudara saya. Kemudian hutang itu ternyata belum dibayar juga. Dan ternyata saya juga nggak mau nagih-nagih juga gitu. Misalnya ke dia ada perasaan tidak enak. Nah, perasaan tidak enak ini itu adalah rasionalitas nilai ya. Perasaan tidak enak itu kita kan bersaudara, kerabat, dan saya tidak mau konflik. Itu berarti rasionalitas nilai gitu. Ada etika di sana. Ada etika di sana yang menyebabkan saya berperilaku tidak mau nagih hutang. Gitu, tidak mau nagih hutang. Dan kalian juga pasti pernah mengalami perilaku-perilaku kayak gitu ya, yang membuat kalian ini melakukan perilaku karena ada alasan-alasan yang sifatnya nilai, etika, agama, alasan-alasan agama dan lain-lain, sistem kepercayaan yang lain. Kalau misalnya satu contoh misalnya kenapa kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya dilarang oleh agama, itu juga bagian dari rasionalitas nilai ya. Perilaku yang kita lakukan akibat dari sistem kepercayaan. Misalnya saya datang di perpustakaan misalnya ya. Datang di perpustakaan, kamu datang di perpustakaan, buku pada menyebar, banyak buku di sana, dan kamu tertarik pada suatu buku tertentu yang sebetulnya kamu mencuri juga bisa gitu dari perpustakaan itu. Tapi ternyata kamu tidak melakukan itu gitu karena ada rasionalitas nilai yang melatar belakangi itu, yaitu konsep-konsep dosa gitu di dalam suatu sistem kepercayaan agama dan lain-lain, konsep-konsep etika. Padahal kamu butuh buku itu misalnya, kamu nggak punya uang dan kamu punya peluang untuk ngambil buku itu dengan mencuri gitu misalnya, punya peluang tapi kamu tidak lakukan itu. Nah, itu perilaku karena alasan-alasan rasionalitas nilai ya, rasionalitas di mana yang melatar belakangi kamu berperilaku itu karena alasan-alasan etika, agama, sistem kepercayaan dan lain-lain. Dan banyak ya teman-teman di rasionalitas nilai itu di kawasan hutan, terutama masyarakat tradisional,
itu melakukan beberapa rasionalitas akibat dari etika, agama, dan sistem kepercayaan. Saya meneliti di Ciremai ada petani-petani marginal yang taat agama, ya, taat beragama, dia kemudian disuruh turun untuk tidak menggarap lahan di Taman Nasional, dia dengan sendirinya turun, dia mau turun. Dan ketika ditanya kenapa Bapak mau turun dan lain, karena menurut dia melawan pemerintah itu dosa, gitu. Bahwa menggarap lahan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya itu nggak berkah, itu dilarang dan itu dosa. Ada beberapa petani itu dia berperilakunya seperti itu karena alasan-alasan itu. Nah, ini alasan-alasan ini itu disebut sebagai rasionalitas nilai. Dia melakukan itu karena bukan uang, bukan faktor ekonomi, tapi faktor-faktor etika, faktor-faktor sistem kepercayaan, konsep-konsep kepercayaan. Sama kalau di Gede Pangrango, saya meneliti pernah bahwa ketika petani-petani dicoba mau diusir ya untuk dia turun tidak menggarap lahan hutan itu, di desa tertentu itu ada mereka melakukan ritual karena dia percaya bahwa tanah itu adalah tanah leluhur ya, tanah roh leluhur ya, tanah roh leluhur milik kerajaannya Surya Kencana ya. Surya Kencana itu satu tokoh kerajaan Pasundan ya. Kalau kalian belajar ya. Tapi menurut konsep-konsep di dalam dongengnya, Surya Kencana itu adalah anak manusia. Awalnya tadi manusia yang lahir dari manusia dan jin ya. Dan lahirlah Surya Kencana dan kemudian dia ikut di golongan jin, bermukim sebagai raja di golongan jin. Itu konsep-konsep dongengnya orang-orang Cianjur. Dan masyarakat yang melekat di kawasan Gunung Gede Pangrango itu dia percaya tentang sistem-sistem kepercayaan itu ya, sistem konsep leluhur dan lain-lain. Nah, ketika ada serangan-serangan dari Taman Nasional, masyarakat ini kemudian melakukan ritual-ritual itu. Nah, rasionalitas yang dia bangun itu adalah rasionalitas nilai itu. Rasionalitas di mana dia menggunakan sistem kepercayaan untuk mencoba menangani permasalahannya mereka. Gitu ya. Jadi, dan banyak ya yang kamu lihat gitu, kenapa orang-orang tradisional misalnya di pedesaan sangat sopan, dia nggak hitung-hitungan dengan tamu misalnya. Ketika ada tamu masuk dilayani oleh mereka, disuguhkan apa adanya di rumah mereka, mereka berjujur dan lain. Karena ada rasionalitas nilai yang melingkupi mereka. Coba Anda bertamu di orang-orang kota, Anda beda pasti. Orang-orang kota datang kamu nyasar gitu di kota. Di Jakarta kamu nyasar, kemudian kamu ngetok pintu, nggak tahu, nggak kenal, nggak apa, itu kamu nggak boleh masuk. Kamu pasti dikira takut pencuri, takut penipu, dan lain-lain. Kamu nggak boleh masuk. Tapi kalau kamu nyasar di desa, terus kemudian kamu ngetok pintu di desa itu, kamu cerita, mereka langsung welcome. Kenapa kok beda gitu? Orang kota dengan orang desa. Karena rasionalitas nilainya beda-beda. Yang satu rasionalitas nilai, etika, yang satu dia kan bertujuan. Si orang-orang kota itu kan rasionalitas bertujuan. Waduh, kalau saya nerima tamu ini nggak jelas begini, takut pencuri lah, malah saya disekap, dibunuh dan lain-lain. Akhirnya kan nggak dibuka, curiganya tinggi, gitu. Karena dia melakukan perilaku itu karena punya tujuan. Tujuannya tuh untuk melindungi diri. Nah, ketika kamu berkunjung di desa, kesasar, kemalaman, kamu diperlakukan beda dengan orang-orang desa itu. Yakin deh, kamu nggak ada orang-orang desa itu kemudian mengusir kamu. Pasti dia akan, dari mana, Jan? Itu sok kalebat, gitu misalnya. Udah karunyanya, tanpa harus nggak punya
nggak punya pandangan negatif ke tamunya. Dan kenapa mereka berperilaku begitu? Ya itu ya karena ada etika, sistem kepercayaan, agama main di sana. Dia nggak ngomongin soal prasangka-prasangka yang membuat dia tuh bakal rugi dan lain-lain. Ini rasionalitas nilai ya. Kemudian ada rasionalitas efektif ya, afektif ya. Afektif itu rasionalitas yang karena emosi sesaat ya. Emosi sesaat kamu misalnya marah karena respon marah itu karena emosi. Dan yang terakhir itu rasionalitas tradisional. Rasionalitas tradisional itu rasionalitas karena ada tradisi, adat istiadat. Misalnya ada kegiatan upacara saren tahun, itu karena ada adat istiadat. Ada kalau misalnya di masyarakat Dayak ada sistem jipen. Jipen itu denda. Ketika kita melakukan kesalahan dengan aturan adat, kamu akan didenda. Dan kenapa orang penduduk itu mau membayar denda gitu dan tidak membantah? Ya karena ada rasionalitas tradisional yang melingkupi mereka, bukan rasionalitas tujuan. Meskipun mungkin ada gesekan-gesekan karena ada rasionalitas tujuan, tapi rasionalitas tradisional ini lebih kuat gitu. Jadi teman-teman, Weber ini memiliki 4 dimensi rasionalitas ya. Jadi tidak semua perilaku seseorang atau kelompok orang ini itu perilakunya karena ada alasan-alasan rasionalitas yang bertujuan atau lebih ke arah ekonomi yang sifatnya jangka panjang, politis dan lain-lain ya. Rasionalitas bertujuan. Tapi ada juga beberapa perilaku orang itu karena akibat adanya rasionalitas nilai. Dia bertindak karena adanya etika, ada sistem kepercayaan, ada sistem agama. Ada juga yang rasionalitas tradisional. Kalau dipikir-pikir kan kenapa sih kita misalnya melakukan upacara seren tahun dan lain-lain ya, berbiaya mahal tapi kita tetap lakukan misalnya. Yaitu ada bertujuan karena alasan-alasan tradisional, alasan-alasan karena tradisi, adat istiadat dan lain-lain. Dan teman-teman, karena kita akan menghadapi masyarakat luas ya, baik kamu level masyarakat desa, level masyarakat peralihan ya antara desa ke kota dan masyarakat kota. Nah, tiap masyarakat ini pasti beda-beda, dia punya perilaku dan dia bertindak atas rasionalitas yang berbeda-beda juga. Kamu misalnya ditempatkan oleh penyuluh gitu, sebagai penyuluh di tempat lokasi yang sangat remote ya, lokasi jauh dari kota dan lain-lain. Kamu akan melihat orang-orang berperilaku itu berbagai level gitu. Ada mereka kadang melakukan rasionalitas tujuan, kadang dia juga melakukan rasionalitas nilai, kadang dia melakukan rasionalitas lainnya. Bervariasi di masyarakat desa itu. Tapi kalau kamu menghadapi orang-orang perkotaan, kamu akan menghadapi orang-orang yang lebih condong ke rasionalitas tujuan. Dia nggak lemah gitu, rasionalitas nilainya lemah, rasionalitas tradisionalnya juga udah lemah, udah nggak ada. Tapi ketika kamu masuk ke pemukiman pedesaan dan orang-orang yang remote, bahkan misalnya kamu masuk ke suku yang diprotek gitu, kayak misalnya Baduy Dalam itu kan satu komunitas masyarakat adat yang terprotek ya, memang mereka komunitas yang tertutup karena alasan-alasan tradisi. Nah, rasionalitas ini itu mereka lebih condong untuk menggunakan rasionalitas tujuan sebagai dan rasionalitas nilai sebagai tindakan sehari-harinya, baik berhubungan dengan masyarakat, anggota kelompok masyarakat, sesama masyarakat maupun anggota yang lain. Meskipun ya orang-orang Baduy ini kadang dia ke kota ya, saya pernah lihat ya orang-orang Baduy, cirinya dia pakai pakaian Baduy, kemudian tidak pakai sendal. Di Bogor tuh banyak juga nih beberapa, saya sering ketemu ya, mereka jualan madu ya,
Setelah di cross check oleh orang yang mengenal suku Baduy ini, iya memang ini Baduy dalam gitu. Dia berjualan madu. Kadang beberapa hari kemudian dia pulang. Dalam rangka apa? Dalam rangka adanya pertukaran katanya. Orang-orang tradisional ini tetap butuh uang ya untuk membeli sesuatu yang tidak bisa dia produksi. Ya, tidak bisa diproduksi karena dia nggak memproduksi itu. Misalnya untuk membeli pakaian kain ya, walaupun misalnya dia nggak membeli celana jeans dan lain-lain ya, dia membeli pakai bahan kain atau untuk membuat baju tradisionalnya dia, atau dia membeli perlengkapan pertanian dan itu nggak bisa barter, itu harus pakai duit uang, dan dia menggunakan menjual hasil hutannya itu untuk mendapatkan uang ya, yang bisa dia pertukarkan dengan barang-barang yang tidak bisa diproduksi oleh mereka sendiri. Teman-teman, saya nggak masuk ke teori pilihan rasional ya untuk saat ini ya, tapi saya khawatir kalian makin dijejeli teori jadi bingung ya. Saya pengennya sebenarnya dialog dulu sama teman-teman nih, sama kalian ya. Takutnya terlalu banyak konsep dan tiap konsep ini nggak pernah ngerti gitu, nggak ngerti, akhirnya sia-sia. Jadi untuk saat ini saya nggak ngomong soal pilihan rasional dulu lah. Ini tentang teori tindakan juga dari Little. Nah, di presentasi sebetulnya saya pengen Anda ada jawaban-jawaban ya, yang ingin diidentifikasi menggunakan teori rasionalitas Weber. Jadi PPT sudah saya kasih, coba Anda lihat nih. Kasus-kasus Gunung Simpang ini menggunakan teori rasionalitasnya Weber. Itu disebut rasionalitas apa ya? Ya. Jadi Anda silakan lihat kayak kasus Gunung Simpang tentang masyarakat bertindak cuek. Ya, kalau pakai Kelly itu kan faktor-faktor eksternal internal. Tapi ini kalau pakai teorinya Weber, dia dimensi rasionalitasnya apa nih? Rasionalitas bertujuankah? Rasionalitas nilaikah? Rasionalitas efektifkah? Atau rasionalitas tradisional? Sama ya, ini juga. Paul Hood ya, bertindak memberikan sewa menyewa lahan. Ini rasionalitas apa? Ada juga masyarakat mau mengamankan hutan, padahal tidak pernah dibayar. Ini rasionalitas apa nih yang bekerja di masyarakat ini? Nah, yang terakhir si Rasman ya. Rasman ini yang tadinya dia bekerja sebagai belandong, penebang pohon ilegal, kemudian dia berubah nih menjadi seseorang yang mau menyelamatkan hutan. Nah, ini rasionalitas apa yang dia mainkan? Meskipun misalnya untuk menjawab ini kamu harus meneliti lebih dalam, karena nggak bisa kamu hanya bisa menduga-duga kalimat dari kalimat ini rasionalitas apa. Tapi karena saya sudah mempelajari hasil bukunya, bertemu dengan orangnya, sehingga saya sudah bisa menilai bahwa dia itu melakukan itu dengan rasionalitas. Tapi nggak apa-apa, jadi coba Anda mengelaborasi konsep ini ke dalam kehidupan Anda sehari-hari. Lihat kehidupan Anda sehari-hari dan kemudian coba Anda menilai gitu. Ini menggunakan rasionalitas apa? Atau menggunakan teori kausal Kelly. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Nggak ada. Rio nggak ada, yang lain? Fajar, Taufan, Syahrul. Ini yang masih kebuka nih fontnya. Yang lain? Saya mau minta komentar deh.
pembahasan tindakan sosial ini bisa diikutin nggak kira-kira? Mengkonfirmasi aja, ingin mengkonfirmasi kamu bisa memahami nggak meskipun meraba-raba. Ya, jawabannya ada dua, bisa memahami meraba-raba, memahami dengan mengerti banget gitu maksudnya. Atau tidak mengerti, jadi ada tiga nih. Saya pengen jawaban, agar saya bisa evaluasi gimana cara saya menjelaskannya bisa lebih lebih mudah kalian mengerti kan. Apa lagi? Ya, gimana? Kalau saya pribadi sih lebih memahami meraba-raba Pak, karena jujur saya belum pernah mengalami mengenai teori sosial di lapangan seperti apa Pak. Coba diulang ya, putus-putus, suaranya putus-putus. Kalau saya pribadi sih Pak lebih memahami secara meraba-raba. Meraba-raba ya, oke, levelnya berarti level kedua ya. Kamu paham tapi coba diraba-raba ya. Iya, karena belum pernah mengalami, mungkin seperti Bapak yang udah tahu di lapangannya seperti apa untuk masalah kayak tadi di Baduy Dalam. Kita belum pernah ketemu masyarakat seperti Baduy Dalam, Pak, jadi belum tahu seperti itu sih. Oke ya. Itu bisa jadi ide kita untuk praktikum di lapangannya ya. Anda mengidentifikasi suatu tindakan ya dan mengkategorikan dia ini berperilaku ini kenapa, itu bisa ya, agar bisa paham di lapangan juga. Yang lain? Yang lain nggak jawab. Yang lain gimana? Yang lain paham nggak? Paham meraba-raba atau tidak paham? Halo? Aduh, nggak dijawab. Oke teman-teman, ini karena udah mau menjelang maghrib ya. Saya juga ngomong terus di tempat kafe ini. Dikira orang gila lagi ya. Gimana? Saya terakhir deh, ayo komentar dulu deh terakhir deh. Saya pengen minta feedback ya dari kalian biar buat evaluasi juga ke depan. Ini 34 orang loh, masa nggak ada yang jawab? Si Rio terus yang jawab nih dari kemarin. Halo? Iya, Pak. Oke teman-teman. Ya gimana? Siapa nih tadi yang ngomong? Ada komentar nggak? Saya minta feedback deh. Kalian paham nggak? Nanti jangan lupa ya, absennya jangan di sini ya. Absennya itu di WA aja. Di WA grup. Baik teman-teman, karena waktunya terbatas, kita akhiri saja ya. Mudah-mudahan mah ya udah biasa ya, ini mahasiswa Uniku kan memang begini orangnya, diem gitu. Saya nggak tahu diemnya itu dia mengerti apa enggak gitu. Dan biasanya mah sebenarnya diemnya itu bingung dan malu. Akhirnya dia diem. Ya mudah-mudahan mah nggak selalu gitu ya ke depannya. Teman-teman, baik kalau tidak ada yang mau memberi komentar dan bertanya, kita akhiri materi ini. Minggu depan kita materinya nggak lagi tindakan sosial ya, kita materi yang lain. Mudah-mudahan di materi tindakan sosial di 2 hari ini, di 2 kali pertemuan ini sudah ada gambaran tentang tindakan sosial. Memang memahami tindakan sosial nggak langsung bisa 2 kali. Anda harus terus berbaca, Anda harus menguji itu di lapangan. Jadi untuk bisa hatam memahami itu, Anda harus baca banyak, ya. Kemudian Anda harus bisa melihat itu di lapangan agar bisa meyakini ya, tentang teori-teori itu. Baik teman-teman, kita akhiri. Terima kasih atas partisipasi sore ini. Saya akhiri. Salam sehat selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.